Lakuna Teras Cukur mempersembahkan. You bapak, you aman, you aa, gerak kadari ye. Urang cukuran, ameh medean, timbul rasana pede, ameh ngalancaran, kana usaha, oge kana gawe, oge kana sakola, ameh pede, ente era rek milampah, nao nukudu dipilampah, nao nukudu dilakonan, lakonan. Aku urang, hayo kadari ye, urang dicukur, kalakuna teras cukur. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Lakuna Teras Cukur dengan saya sebagai capsternya Yusuf Lakuna. Jadi Lakuna Teras Cukur ini adalah salah satu tempat cukur yang ada di Sukabumi. Lebih tepatnya di seberang SMP PGRI Sukaraja gitu ya. Oke, kali ini seperti biasa saya sedang mengeksekusi salah satu klien setia saya. Ini adalah Bang Riki. Jadi thank you berat Bang. Barangkali Bang Riki ini nonton gitu kan. Jadi udah setia gitu kan untuk menggunakan jasa kami di Lakuna Teras Cukur gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Riki. Mudah-mudahan kesetiaannya Bang Riki, saya kembalikan dengan doa. Mudah-mudahan apa yang Bang Riki sedang perjuangkan berjalan lancar dan sampai pada tujuan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Bang Riki ini adalah profesinya itu tadi saya tanya, Bang, jadi nanti saya sebut apa nih sebagai apa nih? Oh ya udah, gini aja katanya. Jadi beliau ini bergerak di bagian pengadaan, bisa dikatakan bisnis apa gimana ya? Bagian pengadaan di bidang properti gitu kan. Lo udah kelar ya nyakurnya. Jadi gini, pada saat setelah eksekusi kita ngobrol sedikit gitu kan. Mudah-mudahan dari obrolan yang saya sampaikan ulang ini ada value-nya buat teman-teman. Jadi pertanyaan kan Bang, gini Bang, kira-kira ada nggak yang bisa Abang sampein gitu kan, yang mudah-mudahan gitu kan membantu teman-teman yang menyaksikan nanti pada saat video ini saya upload gitu kan. Ada nggak yang kira-kiranya gitu kan? Ya langsung dia menjawab gitu kan. Oke, baik. Jadi katanya, yang pertama ya kita harus optimis. Kita harus optimis dan mau berinovasi gitu kan. Dan optimisnya ini setiap orang kan pasti katanya akan dihadapkan pada tantangan, ujian maupun cobaan. Jadi ketika kita dihadapkan pada hal itu, kita harus optimis bahwa cobaan itu atau tantangan itu akan berakhir suatu saat nanti. Dan kita harus berani berspekulasi untuk menghadapi tantangan itu, gitu katanya. Karena kalau kita ingin sukses katanya, ya kita harus berani katanya itu. Kita harus berani berspekulasi, tapi dalam hal positif gitu. Itu yang pertama gitu kan. Lalu saya lanjutkan pertanyaan yang kedua gini. Jadi gini Bang, terus pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan, ketika kita berada di lingkungan yang atau di circle yang ternyata di dalam circle-nya itu ada beberapa orang ataupun sebagian orang yang negatif gitu. Jadi dalam artian negatifnya itu misalkan tidak berkenan untuk mensupport kita, jadi hanya SMS gitu kan, senang melihat kita susah
susah melihat kita senang gitu. Kalau kata apa channelnya Om Insan Tutor, nah itu bisa di search itu buat teman-teman tuh. Kalau ingin berkembang sebagai YouTuber pemula, yuk di situ tuh saya rekomendasikan, karena saya pun bersemangat kembali melihat videonya beliau gitu. Oke, next kita lanjut. Nah, itu Bang. Selanjutnya gitu, kita harus berarti ketika kita berada di circle yang ada lingkungan pribadi-pribadi yang tidak mensupport kita, berarti kita harus gimana tuh? Apakah kita harus berusaha mencari circle yang lain, atau kita berusaha mengubah mindset yang negatif itu? Nah, terus beliau menjawab, oh itu terkadang susah katanya, terkadang sulit ketika kita punya inisiatif untuk merubah mindset lingkungan yang memang tidak kondusif atau negatif gitu kan, tidak mensupport kita gitu. Berarti kita ya harus memilih circle yang memang mensupport kita, yang positif gitu, karena itu yang akan menunjang kita pada kesuksesan kita gitu. Karena yang pernah gue alami pun demikian, kata beliau gitu kan. Gue pun pernah mengalami hal demikian gitu. Dan yang gue terapin itu, ketika dihadapkan pada situasi itu ya rasa bodoh amat itu ya gue pakai juga. Berarti ada kesamaan. Gue pun menanyakan, Bang, berarti sikap bodoh amat ketika kita menghadapi hal circle yang negatif itu penting juga? Oh iya, kalau ketika nggak ada feedbacknya, kalau ketika nggak ada impactnya buat kita, justru malah bikin kita down, ya udah kita carilah circle yang memang mensupport kita gitu kan, lingkungan yang positif gitu. Lalu apalagi ya? Oh ya, lalu selanjutnya katanya yang disampaikan beliau, honestly is most important katanya. Jadi kejujuran itu yang terpenting gitu. Jadi ketika kita berada di lingkungan kerja maupun usaha gitu kan, dalam hal apapun ya kita harus jujur katanya. Kata beliau harus jujur, kita harus transparan gitu kan. Karena dari kejujuran itu kita akan dinilai katanya, atau orang akan melihat kalau ketika kita berupaya jujur gitu, dan itu akan jadi nilai plus buat kita. Itu katanya. Dan lagi kita pun harus loyal katanya, harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan, dalam artian konsisten dalam hal yang positif gitu. Nah itu saya nengok tuh, itu ada klien baru, pelajaran selanjutnya gitu kan. Mungkin obrolan saya sama Bang Ricky kita sudahi dulu segitu, mudah-mudahan ada value-nya. Ini udah kelar tuh, Bang Ricky mau pulang nih. Oh thank you berat pokoknya Bang Ricky, terima kasih banyak. Oke, lancar selalu urusannya, sehat selalu, sukses. Oke. Nah ini hasil akhir dari klien yang barusan, yang namanya AA Nahdlatul Fajar. Senyum dia, mudah-mudahan puas. Sepertinya puas sih. Inilah hasilnya dengan model main band atau top knot ya, karena dia nggak mau atasnya dipotong, jadi dia pengen tetap panjang. Inilah hasil akhirnya. Ini hasil karya potongan saya gitu kan ya. Sampai saat ini saya pun gak berhenti belajar untuk terus mengupgrade skill, baik hard skill maupun soft skill. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kita, amin ya Allah ya rabbal alamin.